Baik, selamat pagi, siang, sore, malam bagi kakak, abang, bapak, ibu, atau siapapun yang mungkin menonton video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah William Julio Asiolan Jaya Napitepulu dengan NIM 11S22010, dan ini adalah video penjelasan dari source code untuk uh, PBO week 3 modul kedua. Oke, sebelum masuk ke dalam tantangan praktikumnya, saya jelaskan dulu bahwa tantangan praktikum kali ini itu sebuah modifikasi dari yang terjadi pada materi praktikumnya. Nah, pada materi praktikumnya yang kita lakukan itu adalah membuat sebuah to-do list, sebuah program yang dapat mensimulasi sebuah to-do list, di mana kita bisa menambah dan menghapus hal-hal dari to-do list sesuai kemauan kita. Saya tidak akan terlalu dalam menjelaskannya dari itu karena saya langsung ke modifikasinya. Tapi modifikasinya itu bahwa akan ada kita harus ada memasang sebuah fitur fitur ubah pada to-do listnya. Nah, di satu buat contoh caranya kan pertama dikeluarkan to-do list kosong, isi penambahkan ada menu di mana kita bisa input 1 untuk tambah, 2 untuk hapus, 3 untuk ubah, atau X untuk berhenti. Jika melakukan input ini akan keliru dibaca sama programnya, akan mengeluarkan gagal untuk membaca program. Nih, di sini kan kita contoh pilih opsi 1 menambah to-do list. Terus kita bisa input sebuah string, contohnya yang untuk sebagai hal yang kita masukkan ke dalam to-do list kita. Contohnya sini belajar PBO. Nanti masuk ke dalam to-do list belajar PBO. Berarti ini akan berjalan terus ya loopnya. Lalu ada menu selanjutnya untuk tambah, hapus, dan ubah keluar ini. Kita pilih satu lagi, kita masukin belajar PUBG sini. Nah, sekarang ada 2 hal dalam to-do listnya. Dan sekarang modifikasi atau penambahan fitur kita yang diminta soalnya itu ubah. Tapi sebelumnya juga ada hapus ya. Hapus itu misalnya contohnya nanti akan diminta, ada tidak contoh sini ya? Oke, tidak. Tapi ya, hapus itu contohnya itu misalnya kita akan diminta menghapus salah satu dari 2 angka to-do listnya. Nanti akan diminta sebuah integer. Ini harusnya sebuah string ya, tapi akan kita masukkan sebagai integer yang akan menghapus 1 atau 2. Nanti jadi pas to-do listnya keluar cuma ada satu data, itu bukan yang kita pakai sebelumnya. Nah, habis itu ada juga fitur ubah akan yang kita pasang nanti, yang kita bikin sendiri. Itu contohnya kita pilih juga nomor 2. Nanti kita masukkan mana belajar Papua ini akan berubah jadi apa yang kita input stringnya. Tapi ada satu lagi, kalau kita di sini belajar Daspros ini kan D-nya besar, tapi Aspronya huruf kecil. Tapi kalau kalian outputnya baca Daspro itu semuanya huruf besar Daspronya. Jadi kita harus juga atur di mana karakternya akan menjadi kapital. Oke. Saya langsung aja masuk ke dalam programnya. Saya kasih mungkin sebuah penjelasan dasar dulu dari beberapa metode yang kita bangun sini. Pertama, ada dulu kita bangun sebuah array model yang akan nyala untuk seluruh codingannya. Jadi akhirnya dibangun di luar dari method main atau method apapun. Jadi bisa available mana-mana. Dan ini array model yang akan dipakai untuk menyimpan data pada sebuah to-do listnya. Lalu juga ada ini sebuah variable global untuk scanner, objek global scanner. Ini akan jadi input stream kita dan bisa kita pakai untuk seluruh bagian dari coding kita. Oke. Dan tadi array model itu ukurannya 10. Tapi nanti bisa juga kita ubah ketika ada kepenuhan. Oke. Ada beberapa metode sini. Pertama itu adalah metode yang melakukan prosesnya kan, fungsionalnya. Ini show to do list itu yang akan berfungsi untuk mengeluarkan output dari to do list atau mengeluarkan output yang terdapat data yang terdapat pada model. Kita lihat ada sebuah loop yang akan mengeluarkan setiap bagian dari model pada iterasi tergantung loopnya keberapa. Juga ada outputnya di sini. Ini data pengeluarannya sama itu bukan 0 akan dikeluarkan itu iterasi keberapa dengan bantuan variable 0, yaitu i tambah 1, karena ingat itu kan di array maunya dari 0, diikuti dengan titik dan to do, yaitu data yang pada model tersebut. Lalu ada add to do list itu
apa yang akan menambahkan data ke dalam model, dan juga kalian mengecek beberapa hal. Yang pertama itu jika model itu penuh. Nah, ingat tadi kan model isinya kan 10, tapi misalnya kita mau lebih dari 10, kita harus bisa tambah-tambahin kan, harus kita perbesarkan ruangannya. Nah, tapi untuk begitu kita cek dulu apakah itu penuh atau tidak. Pertama kita menginstruksikan sebuah boolean value true pada variable is full. Nah, dan juga sebuah variable target indexnya akan jadi sebuah integer. Benar, tidak penting integer atau min 1 ini, cuma kita mau kesini sesuatu lah. Lalu ada sebuah loop yang akan periksa satu persatu iterasinya apa masih ada ruangan atau tidak. Model length ini itu kan besar dari array-nya berapa, dan array tadi ingat 10, ini akan berjalan 10 kali atau terus berpuluh kali maksimal, atau sampai ketemu di mana terjadi ada nggak yang kosong atau tidak. Dan misalnya ketemu yang kosong, kayak misalnya baru 7 dari, misalnya loop ini cuma jalan 7 kali ya, akan ketemu di line ini di mana is full dibilang false, berarti nggak jadi full. Dan habis itu akan kena break, berarti akan dipaksa berhenti loop ini. Lalu habis is full ditentukan true atau false, kita masuk ke sini di mana ini akan meresize array-nya. Pertama itu kita bilang misalnya false, itu false. Kalau itu false, oke, kita berhenti aja, kita skip yang tadi di codingan ini dan langsung kita masuk ke sini. Tapi kalau misalnya itu true, kita akan eksekusi codingannya, di mana apa yang terdapat pada array model itu pertama akan disimpan sementara di sebuah variable temp. Dan temp ini itu kenapa kita menggunakan variable ya, tipe data var itu yang flexible. Jadi temp ini berubah menjadi sebuah array tanpa kita perlu instansikan, karena data yang diterimanya itu sebuah array string. Lalu kita bilang di sini bahwa akan kita alokasikan memori baru untuk model, di mana sekarang itu akan 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Habis itu kita akan pindahkan yang sebelumnya tadi terdapat pada model ke dalam temp, kembali ke dalam temp. Saya akan model terhapus yang dulu ada pada model. Oke. Lanjut, kita sekarang masih ke bagian dimana posisinya akan naik. Jadi pada target index min 1, sama itu bukan pada min 1, berarti selama ini tidak berubah terlalu parah, itu akan jika itu tidak terlalu berubah, itu akan masukkan apa saja yang pada target index itu ke dalam to do. Tapi itu sebenarnya tidak ada kan. Jadi sebenarnya yang akan paling sering terkena itu adalah ini, dimana kita periksa jika i itu pas i itu sama dengan 0 dan lebih kecil dari model length, berarti selama loopnya akan terus jalan selama iterasi graph. Ini berarti cuma akan kena model itu 0 saat kita masuk ke indeks model di mana belum terjadi apapun, belum dimasukkan data. Baru tapi kita masukin data selanjutnya dalam to do, yaitu nanti akan jadi string inputan kita. Oke, itu cukup untuk add to do list. Untuk remove to do list tidak terlalu buruk. Pertama ada kita akan perlu sebuah integer untuk jadi posisinya. Itu akan ingat ini kan sebuah array yang kita pasangkan. Jadi kalau mau mungkin elemen ke-2 itu pada indeks ke-1. Jadi kalau kita, atau enggak, kalau indeks elemen ketiga pada indeks ke-2 dan seterusnya. Tapi jadinya kalau kita mau pilih sebuah indeks tertentu, harus integer itu ke elemen keberapa bagi kita manusia dikurang 1, biar kan memang array mulai dari 0, dan itu harus lebih besar, dan sementara itu lebih besar dari berapa besar dari modelnya. Jadi dua if else if ini itu cuma sebuah kondisi untuk memeriksa apakah masih boleh benar kita bisa remove, kita membuang hal dari data yang tentu ini. Dan jika sebaiknya kedua itu tidak kena kalau mau kita hapus sebuah data. Yang pertama itu memeriksa jika input besar dalam besar modelnya atau tidak. Yang satu lagi menentukan apa posisinya tuh, indeks yang kita pilih itu kosong atau enggak. Dan sebaiknya itu dulunya menentukan false ya. Ini sebuah boolean method, berarti nanti akan kita tentukan kebenaran salahnya jika bahwa dari bisa atau tidak bisa dihapus, dan akan mengembalikan data berupa boolean. Nanti akan kita proses juga itu untuk kedepannya. Dan ini else, ini untuk yang cara kita menghapusnya, dimana model yang kita cari itu
akan dikurang dengan 1. Mode besarannya itu akan sama itu pas itu kena di mana terjadi penghapusannya akan pertama dihapuskan jika 0, isi 0. Tapi ingat, misalnya kita ada data 1, 2, 3, 4 kan. Terus kita menghapus 3. Yang terjadi awalnya kan bukannya jadi 1, 2, 3 di mana 4 yang mundur kan. Masih 1, 2, 4. Itu kenapa kita ada L1 lagi. Jadi loop ini belum berhenti ya. Walaupun udah hapus, loop sekali lagi jalan di mana kita akan masukkan kita harus memundurkan biar yang selanjutnya model I plus 1 menjadi model I, di mana model itu yang tadi kita hapus. Oke. Habis itu kalau itu situasi berhasil berat dihapus ya, berarti itu nanti return true. Nanti akan saya tunjukkan apa yang terjadi pada yang di return true dan di return false. Oke. Dan ini yang baru termasuk ke dalam modifikasi kita. Mungkin tunggu dulu nanti lah ini. Tapi maju dulu sedikit lagi. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan beberapa operasi yang kita lakukan, tapi juga ada untuk view kita. Ini boleh kita hapus nanti. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mempermudahkan cara membangun code ini, dan itu dengan memisahkan mana metode yang melakukan operasi dan mana metode yang hanya melakukan tampilan atau UI-nya. Dan itu kita pisahkan dengan ini. Jangan aja ada, tadi kan ada show to do list, sekarang ada view show to do list. Tadi ada add to do list, sekarang ada view add to do list. Tadi ada remove to do list, sekarang ada view remove to do list. Oke. Dan juga ada satu lagi metode, itu metodenya untuk input. Ini hanya untuk permudah baca input kita. Jadi ya terlalu berbeda ya. Terlalu metodenya kita tuh akan mempassing sebuah string. String itu akan dimasukkan ke dalam ini, dan akan kita akan bisa input data, dan data itu akan dikembalikan oleh metode ini karena metodenya tipe string. Oke. Jika coba kita lihat sekarang dulu metode ini ya, view show to do list ini akan jadi hub utama dari program kita. Loopnya akan jalan while true, berarti ini akan loop terus berjalan tanpa batas kecuali sudah ketemu sebuah line break. Itu ketemu nanti di sini break. Bagaimana cara kena break itu? Pertama dibilang dulu, nanti ini menu utama kita ya. Kita akan print aja 5 hal ini. Habis itu kita masuk ke line 1 di mana terdapat variable var input yang kita juga isi dengan method input sebelumnya. Berarti ini beda hal ya, input ini sama input ini variable, ini sebuah method. Dalam method itu kita juga passing string POI biar bersih nanti kelihatan tampilannya. Lalu di line 122 ada variable stop. Itu awalnya akan false karena kan kita belum mau berhenti dulu kan. Ini nanti akan menentukan, itu yang akan menentukan di line 131 ini apa kena dengan break atau tidak. Nah, lalu kita masuk sebuah switch case, lagi-lagi input yang kita atur. Jadi inputnya harus antar 1, 2, 3 atau X kan nih. Nah, 1, 2 itu yang masih ada pada modulnya, 3 yang nanti yang kita bikin pada fitur update-nya. Lalu view add to the list. Nih, jadi kita kepanggil 2 tampilan, satu dari ketiga tampilan untuk metode di atas, metode tampilan di atas. Atau belum saya jelaskan yang metode view untuk 2 operasi, tapi tunggu dulu ya. Itu diterima jika mendapat input 1, 2 atau 3. Namun juga ada input misalnya X, itu kalau mau kita keluarkan dari loopnya. Nah, kalau kena ke X, jadi stop itu akan berubah jadi true. Berarti saat kena ke bagian sini, itu akan berubah jadi dari true dari false yang pada 122 jadi true, dan akan break. Berarti loopnya while true ini akan berhenti. Ada defaultnya, berarti misalnya kita klik ngasal, itu akan keluar bahwa tipe yang tidak mengerti. Dan setiap iterasi kita akan increment bukan increment, kita mau buat new line sekali saja. Lalu masuk ke tampilannya. Pertama view add to do list. View add to do list itu akan tampilan untuk misalnya kita pilih add to do list, yaitu 1 tadi kan. Ini simple, hanya mengeluarkan beberapa output yang biar kita tidak terlalu keliru. Ini pada line 145 akan meminta input dengan menggunakan method tadi, lalu akan ditentukan jika itu X atau tidak. Berarti kalau kita lihat kan ini udah dimintakan, pada line ini udah diminta apa inputnya. Tapi juga bisa kita keluarkan saja X. Misalnya kita nggak jadi mau hanya menambah to do list. Berarti add ini, berarti method ini ada lagi method bawaan namanya equals. Ini akan memeriksa jika up to do itu isinya X atau bukan.
Dan jika misalnya bukan, itu baru akan menghasilkan add to do list. View remove to do list sama prinsipnya, perbedaan cuma ada dua situasi kali ini. Karena kan ada situasi gagal untuk remove to do list. Dimana jika sukses, berarti kan ingat tadi remove to do list itu kan boolean kan, berarti akan ditentukan terlebih dahulu. Jika itu bisa terjadi pengubahannya, akan mengembalikan true. Tapi kalau tidak berhasil, berarti ini akan jadi nilai false kan yang dikembalikan, dan terjadi operasi remove. Berarti sukses nanti akan nampung nilai false. Dan pas kita kena di line 166 ini akan ditentukan dengan jika sukses itu false, yang ada dengan tanda seru ini, berarti sistem kita akan print sebuah atlet gagal menghapus do list. View change do list nggak terlalu berbeda itu, tapi ini yang akan kita pasang lebih ya, sama lagi kayak dengan view remove. Cuma kalau kita lihat nih string kita lihat metodenya ini ada dua data yang mau kita masukin, ada sebuah integer nanti, dan ini ada to do lagi tadi yang itu sebuah string. Oke, tidak terlalu beda untuk view change do list. Coba kita lihat sekarang apa yang terjadi pada metode change do list. Oke, nah pada metode change to do list pertama kita akan ada memeriksa dulu kondisinya. Ini mirip seperti pada remove to do list pas kita mau cek, oh ini cukup besarnya enggak, ini cukup atau tidak. Jadi pertama kita periksa dulu apakah posisi itu angka yang di atas 1. Ingat kita mau itu ya, kalau tidak ada indeks ke 0 itu yang kita harus periksa. Ingat posisi limit 1. Tapi kita juga ada kondisi jika itu harus di bawah dari besar iterasinya. Oke, itu benar. Dan juga ingat tidak boleh 0. Ini sebenarnya sama barisnya dengan ini, cuma cara lebih secara bebas mau nulis seperti ini 87 atau 710 mana yang lebih disukain. Tapi itu cuma akan meriksa jika itu posisi yang valid atau tidak. Dan sekarang masuk ke sini. Oke, ingat tadi kan harus kita atur biar karakter setelah spasi seperti yang daspro tadi itu harus menjadi huruf besar semua. Nah, jadi integer space index ini akan menyampung hasil dari metode ini, di mana kita periksa kapan terjadi iterasi spasi dalam to do, dan kapanpun terjadi iterasi spasi tersebut kita akan ambil sebuah angka dan akan disimpan di space index. Kalau kita contoh tadi yang seperti di sini belajar daspro kan, jadi B itu 0, E itu 1, L itu 2, 3, 4, 5, 6, berarti spasi itu terjadi 7. Berarti contohnya mungkin kalau begitu nanti space index dinampung nilai 7. Oke. Berarti kenapa kita perlu gitu? Karena kita kan sekarang mau pisahin stringnya, mau kita bagi jadi 2. Ingat tadi kan kita sudah tahu bahwa to do itu string yang mau kita input kan. Dan model position ini itu yang terjadi sebelumnya. Dan bisa juga kita ganti ini jadi to do misalnya. Mungkin misalnya itu kita mau berubah, tapi karena untuk contoh-contoh test case di hal ini tidak terlalu pengaruh itu ya. Di to do akan menampung apa yang tadi sebelumnya terdapat pada akan mengambil apa yang sebelumnya tadi substring dari string yang tadi sebelumnya ada itu. Jadi cara fungsinya gini, substring metode ini metode bawaan akan memisahkan string jadi 2. String apa yang dipisah itu ada model pada posisi n1. Dan ini yang tadi kita bilang kita mau ubah ya. Jadi cara pisahnya begini. Pertama substring ini kan awalnya 0, berarti dicari dari indeks ke 0 sampai ke indeks di mana terjadi spasi kurang 1 tambah 1. Pada posisi di mana terjadi mana yang kita mau ubah pada dapat spasinya terus plus 1 karena kita mau ke depan lagi dari spasinya kan. Nah, setelah itu kita dapat dari belajar spasi ini. Berarti dari ini kita dapat belajar sampai spasi. Sekarang kita mau main-main dengan apa yang kita input, yaitu to do. Dan to do sama kita mau pisahin. Kali ini kita cuma pisahin sisanya, berarti kita cari aja dari mana terjadi spasi di itu, lalu kita majukan, lalu kita sampai akhir. Tapi kita perbesarkan semua string itu. Berarti daspro tadi dipisahin terus di string. Dan ingat, dan tanda plus ini tuh yang menggabung kedua string ini. Jadi ini itu adalah belajar spasi, ini itu adalah daspro di mana diperbesarkan daspronya. Lalu kita input apa yang terdapat itu pada to do, dan kita assign, lalu to do nilai to do di assign pada model position -1. Dan kita akan nyatakan true untuk bila berhasil kita ubah ini, dan kalau tidak itu akan return false. Oke, coba kita runkan saja kodenya dan kita
lakukan beberapa test case. Saya akan yang pada modul ya sekali ya. Misalnya aku bikin belajar PBO. Oke, kita akan tambahkan. Sekarang coba kita tambah lagi. Tadi kan belajar Papue. Oke, sekarang coba kita ubah salah satu. Mungkin hapus dulu. Coba kita tambah satu lagi. Belajar Das Pro. Oke, coba kali ini nggak jadi, aku mau hapus belajar Das Pro itu ya. Berarti aku harus pencet 2 dulu, klik 2, lalu aku hapus yang Das Pro tersebut. Jadi kita pilih integer mana, iterasi mana data dari model yang mau kita hapus, dari to-do list kita. Nah, dia belajar PBO sama belajar Papue. Oke, sekarang kita lakukan yang di modul itu, kita mau ubah salah satu dari ini. Jadi kita nggak jadi mau nggak belajar Das Pro, jadi kita harus belajar Papue. Jadi kita harus ubah yang belajar Papue. Dan saya akan input seperti ini, belajar, tapi Das Pro-nya huruf kecil kan. Jadi kalau saya masuk seharusnya itu huruf kecil, tapi kita sudah atur biar jadi huruf besar. Ups, saya lupa atas ini dulu. Belajar Das Pro. Dan kalau kita lihat Das Pro-nya jadi huruf besar, dan Papue-nya masih huruf Papue-nya diganti tadi kan. Coba kita lanjut dari beberapa test case lagi. Misalnya coba saya mau hapus, tapi nggak ada yang mau saya hapus. Misalnya bikinnya 4 doang. Nah, akan bilang gagal menghapus to-do list. Saya akan coba yang sama dengan yang ubah. Jadi saya mau masukin ke 5. Dan saya bilang saya mau ganti jadi belajar saja. Belajar. Akan dibilang gagal mengubah to-do list 5. Oke. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya tambahin beberapa saja, klik belajar Madas. Saya tambahkan lagi ke belajar Sisdik. Oke. Dan coba saya misalnya mau ubah ngasal. Coba kita ubah yang pertama, belajar satu di belajar Propstat. Dan saya bikin huruf kecil untuk nyata sekali lagi. Oke, dan aman ya, berarti sudah cukup codingan kita. Kalau kita mau berhentikan, mau kita tuh input, misalnya saya ngasal ininya di pilihan ini, akan keluar bahwa pilihan tidak mengerti karena tidak ada masalah, pilihannya defaultnya begini kan. Jadi kita kalau mau menghentikan codingannya cukup pencet X untuk keluar. Oke, dan itu kayaknya penjelasan saya untuk modul ini, untuk tantangan praktik pada modul ini. Kurang lebih dimaklumkan, dan ya sekian, terima kasih.